Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai pengaruh sosial. Pengertian pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi, atau tingkah laku orang lain. Pengaruh sosial berpengaruh terhadap perubahan perilaku atau sikap sebagai hasil dari interaksi terhadap orang lain. Pengaruh sosial juga berpengaruh terhadap perilaku komunikasi, baik secara individual maupun komunikasi kelompok. Seberapa jauh dan dalamnya pengaruh sosial terhadap sikap, perilaku, dan komunikasi. Pengaruh sosial terdiri dari cara-cara individu menyesuaikan perilaku mereka untuk memenuhi tuntutan lingkungan sosial. Bentuknya bermacam-macam dan dapat dilihat dari konformitas, sosialisasi, tekanan teman sebaya, kepatuhan, kepemimpinan, persuasi, penjualan, dan pemasaran. Biasanya pengaruh sosial dihasilkan dari tindakan, perintah, atau permintaan tertentu. Namun, orang juga mengubah sikap dan perilaku mereka sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap mungkin dilakukan atau memikirkan orang lain. Baiklah, saya Adila Putri akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Faris. Materi kedua yaitu bentuk pengaruh sosial, konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan. Yang pertama, konformitas. Bertingkah laku dengan cara-cara yang dipandang wajar atau dapat diterima oleh kelompok masyarakat kita seperti tekanan untuk melakukan konformitas bisa jadi sangat sulit untuk ditolak. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap, cara-cara, dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Seseorang bertingkah laku dengan melakukan konformitas berakar dari adanya kenyataan bahwa di berbagai konteks ada aturan-aturan eksplisit maupun implisit yang mengidentifikasikan bagaimana harusnya atau sebaiknya kita bertingkah laku yang disebut norma sosial atau social norms, dan aturan-aturan ini seringkali menimbulkan efek yang kuat pada kita. Yang kedua adalah kesepakatan atau usaha-usaha untuk membuat atau meyakinkan orang lain untuk berkata iya terhadap berbagai macam permintaan. Yang ketiga adalah kepatuhan atau suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan apa yang diinginkannya. Materi ketiga yaitu dampak pengaruh sosial. Yang pertama adalah perubahan perilaku. Pengaruh sosial dapat merubah perilaku individu melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang-orang di sekitarnya. Contohnya, seseorang mungkin mengadopsi gaya berpakaian atau kebiasaan seseorang karena tekanan sosial. Yang kedua, pembentukan norma sosial. Interaksi sosial membentuk norma-norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya. Kontak dengan budaya lain dapat menimbulkan atau membawa perubahan dalam cara berpikir dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, pengaruh media massa dapat membawa perubahan budaya dan sikap dalam skala besar. Yang keempat adalah identitas sosial. Pengaruh sosial juga berperan dalam membentukkan identitas individu dan kelompok. Individu dapat merasakan identifikasi lebih kuat dengan kelompok tertentu karena nilai norma dan pola perilaku yang dibagikan. Yang kelima adalah perubahan pandangan. Interaksi sosial bisa memperluas wawasan dan memperkenalkan pandangan baru. Yang keenam, tekanan konformitas. Adanya tekanan untuk mengikuti norma-norma sosial dapat menghasilkan konformitas, di mana individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka agar sejalan dengan norma kelompok. Yang ketujuh adalah pembentukan opini publik. Pengaruh sosial memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik melalui interaksi sosial, media, dan dialog masyarakat. Yang kedelapan,
pertukaran sosial. Individu dapat memperoleh sumber daya, informasi, atau dukungan sosial melalui interaksi sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka.